Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sudah hadir pada pertemuan kita kali ini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di pembukaan ya Bu, bahwa materi kali ini tentang bagaimana memahami lansia dan meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian lansia. Ya, saya tulis ya Bu. Lansia. Ya, sekarang sebelum kita membahas lebih lanjut tentang lansia, saya ingin bertanya dulu. Ibu-ibu di rumah ada siapa aja, Bu? Ya. Siapa lagi, Bu? Ya. Nah, jadi nenek, kakek, atau yang lainnya ya Bu, mbah, buyut, siapa lagi? Ya, itu disebut dengan lansia. Lansia ini ada di mana saja Bu? Di panti jompo. Secara umum, bagaimana keadaan atau kondisi lansia Bu? Beruban. Apa lagi? Sepuh. Maka lansia memiliki kondisi tertentu seperti perubahan fisik. Apa saja Bu? Gigi mulai goyah, di matanya udah mulai kabur, pendengarannya udah mulai jauh ya Bu ya. Dan yang mencolok yaitu perubahan kulit yang mulai keriput ya Bu ya. Dan rambutnya beruban. Iya. Bagus, ibu-ibu hebat. Tepuk hebat dulu Bu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Jadi, menurut undang-undang ya Bu ya nomor 13 tahun 98 tentang ketentuan umum pasal 1 mengenai lansia ayat 2, lanjut usia adalah seseorang yang sudah mencapai umur di atas 60 tahun. Sedangkan ayat 3, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih bisa bekerja atau melakukan kegiatan. Ayat 4 tentang lanjut usia tidak potensial yaitu lanjut usia yang tidak berdaya Bu, mencari nafkah tidak bisa sehingga memerlukan bantuan orang lain ya Bu ya. Sedangkan menurut WHO itu ya usia pertengahan 45 sampai 59 tahun, lanjut usia 60 sampai 74 tahun, lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun, dan lansia sangat tua di atas 90 tahun. Nah, pemerintah ya Bu ya memberikan bantuan tambahan kepada anggota PKH yang dimana ada lansia. Namun di program PKH sendiri yang mendapatkan kategori lansia itu seseorang yang berumur di atas 70 tahun. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lansia secara umum ya Bu ya, tidak membahas lansia dengan umur tertentu. Sampai sini tentang lansia bisa dipahami ya Bu ya, apa itu lansia, ciri-cirinya seperti apa ya, bisa dipahami? Bagus. Seperti yang sudah disampaikan ibu-ibu nih di awal tentang lansia, yaitu beruban, sepuh, keriput ya Bu ya. Nah, jadi ibu-ibu yang sudah beruban ya bisa dikatakan lansia enggak Bu? Enggak ya, karena lansia pun ada kategorinya ya Bu. Iya. Nih, jadi yang udah mulai beruban tapi belum usianya kategori lansia, berarti masuknya usia pertengahan Ibu, udah mau lansia ya Bu ya, udah siap-siap tua ya Bu ya. Iya. Tadi selain perubahan fisik, ada perubahan lain apa Bu? Ada yang tahu? Gak ada? Ya, perubahan psikologis. Jadi apa? Mulai berpikirnya
lambat ya Bu, kemampuan belajarnya juga melambat, daya ingat atau memorinya juga jadi menurun ya Bu ya. Bahkan yang umum terjadi, lansia banyak yang pikun ya Bu ya. Itu karena daya ingat atau memorinya menurun. Apalagi Bu, perubahan emosional. Iya, jadi emosinya tidak stabil, mudah marah, cemas, gelisah ya Bu ya. Nah, sekarang mengapa harus peduli kepada lansia? Kira-kira kenapa Bu? Ibu-ibu harus peduli sama lansia. Nah, di sini dijelaskan Bu. Jadi kesejahteraan lansia itu memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat ya Bu ya, berbangsa dan bernegara. Jadi lansia juga punya hak yang sama Bu, tidak dibeda-bedakan ya. Selanjutnya, jumlah lansia yang terlantar meningkat Bu. Jadi banyak lansia-lansia yang ditelantarkan keluarganya, tidak dirawat, tidak diurusin ya Bu ya, ditelantarkan. Makanya kita harus lebih peduli Bu pada lansia di sekitar kita, apalagi keluarga terdekat ya Bu. Data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran ya Bu. Selain ditelantarkan, lansia juga mendapat kekerasan Bu. Ya, kekerasan fisik, kekerasan yang lainnya ya Bu ya. Selanjutnya, lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang. Makanya kita harus peduli dengan lansia sebagai bukti terima kasih kita kepada orang yang telah memberikan kita kasih sayang Ibu ya. Sebagian juga lansia kurang mendapatkan kasih sayang dari keluarganya, yaitu seperti yang tadi ya Bu ya, ditelantarkan. Lansia itu potret kita atau gambaran kita di masa yang akan datang. Jadi kita nih Bu ya, ibu-ibu nih, termasuk saya juga nih ya, nanti kalau sudah lansia ya kira-kira seperti itu Bu, seperti nenek kakek kita, buyut kita ya Bu ya, seperti itu. Jadi harus memahami Bu, ketika kita jadi lansia kita juga perlu diperhatikan, perlu diberi kasih sayang, perlu diberikan hak-haknya ya Bu ya. Makanya kita harus peduli. Nah, yang terakhir, kenapa kita harus peduli terhadap lansia? Karena panti lansia atau panti jompo itu terbatas ya Bu. Kebanyakan panti lansia atau jompo itu ada di kota-kota besar. Kalau di sini ya sedikit Bu ya, hampir nggak ada ya Bu ya. Makanya siapa lagi Bu kalau bukan ibu-ibu nih, bukan kita yang peduli dengan lansia di sekeliling kita Bu. Itu. Masih semangat ibu-ibu? Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sampai di sini cukup dipahami ya Bu ya, cukup mengerti ya apa yang sudah saya sampaikan tentang pengertian lansia dan mengapa kita harus peduli dengan lansia. Nanti setelah pertemuan kali ini ya Bu ya, saya harapkan di rumah yang keluarganya ada lansia ya Bu, atau yang tinggal dengan lansia, seperti ciri-ciri yang tadi disebutkan, yang berumur 60 sampai 70 tahun, 70 tahun ke atas, 90 tahun ke atas ya Bu ya, yang sudah sepuh, maka di rumah harus diperdulikan, dipenuhi hak-haknya ya Bu ya, diperhatikan, diberikan kasih sayang ya Bu ya. Jangan sekali-kali ditelantarkan, karena itu adalah potret atau gambaran kita di masa yang akan datang. Begitu ya Bu ya, cukup dipahami, cukup dimengerti. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.